kenyamanannya itu bisa ngalahin Super S-Lite 2 yang kemarin saya dapat sponsor dari Yonex ya. Mungkin sih minusnya, kurangnya dari sepatu ini, hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini guys. Dan kali ini di depan saya ada sepatu yang udah saya unboxing beberapa minggu yang lalu. Dan kayak ini baru sempat saya bikinkan video review pemakaian sepatu dari brand Yonex ini. Dan di awal ini saya bisa bilang sepatu ini sebetulnya punya performa yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan dengan harga kurang lebihnya 500 ribuan, sepatu ini sebetulnya masih sangat bisa direkomendasikan buat teman-teman. Apalagi sepatu ini punya desain yang cukup unik, cukup asik, dan jarang-jarang sepatu bulu tangkis itu desainnya kayak gini. Walaupun ini kerasa banget desain-desain klasik ya. Dan saya rasa ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang memang suka banget dengan sepatu-sepatu atau raket-raket atau peralatan bulu tangkis yang berasal dari brand besar sekelas Yonex. Dan kalau dilihat-lihat, sepatu ini tuh bakal match banget ya. Bakal cocok banget ketika disandingkan dengan raket Astrox 99 yang White Tiger guys. Itu kayaknya bisa klop banget sih dengan warna sepatu ini yang kayak gini guys, bagian belakangnya. Bener nggak? Dan dengan harga 500 ribuan, brandnya Yonex. Seperti apa performa dipakai main sepatu Yonex ini? Inilah dia, review pemakaian sepatu Yonex Tokyo 2. Seperti di awal tadi yang sudah saya sampaikan guys, bener-bener sih secara tampilan, desain ini memang kalau pribadi saya bilang desain sepatu ini bener-bener klasik, nggak kekinian tapi juga dipandang mata tuh cukup asik, eye catching juga dibawa ke lapangan. Dan untuk detailnya sih, untuk tampilan sepatu Yonex Tokyo 2 ini teman-teman bisa lihat di video unboxing yang ada di pojok kanan atas saya guys, atau nanti link video unboxingnya saya taruh di kolom deskripsi. Dan sepatu ini tuh udah beberapa kali saya gunakan ketika saya main di lapangan karpet, lapangan semen, lapangan kayu, sangat survive lah ya di berbagai lapangan. Bahkan dengan model bagian bawahnya berwarna agak keputihan kayak gini guys. Sepatu ini sangat bisa diandalkan di segala medan ya. Masih sangat nge-grip di lapangan-lapangan yang berdebu, ya nggak licin lah. Dengan daya nge-gripnya bagian outsole sepatu ini yang cukup baik, ini bikin jangkauan langkah-langkah kita tuh semakin jauh dan cepat ya guys. Dan buat saya sih dengan karakter kelenturan sepatu yang ada di Yonex Tokyo 2 ini cukup asik banget sih. Saya cukup nyaman banget. Bahkan kenyamanannya itu bisa ngalahin sepatu Yonex Super S-Lite 2 yang kemarin saya dapat sponsor dari Yonex ya ketika mabar YouTuber badminton ya. Itu lebih kerasa kaku dan ini lebih dapat lenturnya sih. Ini buat pribadi saya ya, yang memang lebih suka sepatu yang lentur. Cuman kalau harus dibandingkan dengan kelenturan Eagle Commando X sih, saya lebih worth it, lebih asik, lebih pas, nyaman dengan Eagle Commando X. Cuman untuk beberapa orang yang suka pakai brand-brand besar dengan harga yang ya relatif kurang lebihnya di 100 atau 150 ribuan selisihnya, teman-teman bisa jadikan sepatu Tokyo 2 ini jadi salah satu referensi. Daya lenturnya yang cukup asik, ini bikin saya juga nyaman. Jadi dengan harga 500 ribuan dari brand Yonex, ketika saya pakai main, ngejar bola kemana-mana sangat survive dan cukup nyaman di kaki saya, ya ini cukup worth it. Mungkin sih minusnya, kurangnya dari sepatu ini kayaknya sih lebih di daya tahan bahannya ya guys. Karena saya baru unboxing 1 bulanan yang lalu lah. Tapi saya lihat di sini memang di bagian sininya ya guys, ini udah mulai retak-retak. Dan ditambah lagi sih kerusakannya ini bagian lemnya ya guys. Di bagian sini tuh udah agak rusak guys, lepas. Dan ini kayaknya butuh bantuan sol manual ya. Baru jangka waktu 1 bulan saya harus bawa sepatu ini ke rumah sakit.
Ya, beginilah kondisinya. Baru beberapa bulan saya pakai dan memang cukup sayang sekali sih dengan performa yang saya rasa cukup nyaman dan cukup enak, tapi ternyata untuk durability bagian samping-sampingnya, lem-lemnya, kemudian bahan-bahan yang ada di bagian uppernya ini kurang punya daya tahan yang baik ya. Sayang banget sih menurut saya. Ketika dipakai main tuh cukup nyaman lah, tapi sayang gak dibarengi, gak diimbangi dengan kualitas ketahanan, durability dari bahan-bahan sepatu Yonex Tokyo 2 ini. Dan saya nggak panjang lebar untuk membahas sepatu Yonex Tokyo 2 ini. Dan saya bisa ngasih kesimpulan singkat bahwasanya sepatu ini dari performa dipakai main tuh sangatlah survive, sangatlah nyaman. Dipakai ngejar bola kemana-mana itu sangat enak banget lah. Tapi dengan daya tahan bahan, durability, ketahanan dari sepatu Tokyo 2 ini yang yaitu 1 bulan dari pembelian baru tapi sudah ada sedikit cacat yang terjadi. Ini bisa jadi catatan yang sangat penting buat teman-teman perhatikan ya. Tapi kita bisa ngerti sih ya, namanya cacat ketika dipakai main itu memang benar-benar tergantung pemakaian kita ya. Kalau pemakaian kita aman, bersih, nggak gampang jatuh, dan tempat penyimpanannya baik, bisa jadi sih bahannya bisa awet. Buat teman-teman yang pernah pakai sepatu Yonex Tokyo 2 ini bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar guys. Gimana rasanya, daya tahannya dan sebagainya guys. Dan saya pribadi sih nggak bisa merekomendasikan secara penuh sepatu Yonex Tokyo 2 ini. Walaupun sebetulnya performa dipakai main tuh sangat nyaman, cukup nyaman, tapi memang terganjal di bagian durability sepatu Yonex Tokyo 2 ini. Sayang banget. Kalau durability-nya agak dibuat kuat sedikit, saya rasa ini sangat recommended banget dari brand Yonex loh. Tapi wajar banget sih dengan harga yang sangat terjangkau ya, 500 ribuan kurang lebihnya. Tentu saja untuk sekelas Yonex ini adalah sepatu yang paling rendah, kualitas terendahnya Yonex. Jadi kita nggak bisa berharap banyak terkait ketahanan ataupun kualitas dipakai main, feel nyaman dan sebagainya. Kita nggak bisa menuntut banyak karena memang benar-benar ini sepatu yang kualitas terendah. Walaupun ada yang lebih murah dari sepatu ini ya. Tapi dengan daya tahan yang kayak gini sih, teman-teman harus benar-benar berpikir ulang untuk beli sepatu ini. Jadi seberapa worth it, seberapa recommended buat teman-teman sendiri yang bisa mempertimbangkan. Walaupun performanya nyaman, oke, enak dipakai, tapi kalau enggak awet, ya jangan dipaksakan juga lah. Tapi kalau teman-teman nggak ada masalah dengan ganti-ganti sepatu baru karena memang sepatunya dalam jangka waktu beberapa bulan ternyata rusak, ya bisa jadi sepatu ini recommended karena dipakai main juga cukup nyaman, survive, dan eye-catching juga ketika dipakai masuk ke court lapangan main bulu tangkis. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ya wajar sih. Ini kan kualitas terendahnya Yonex ya. Kayaknya nggak terendah banget sih. Ada yang kurang lebihnya harganya 350 ribuan dan ini 500 ribuan. Jadi yang 350 ribuan itu kayak apa ya ketahanannya? Ya. Dan dengan harga segini sih kita wajib ngebanggain produk-produk lokal ya, kayak Haikua, kemudian Fly Power, dan juga ada Eagle. Dengan harga yang lebih murah dari sepatu ini sih, sepatu-sepatu lokal itu punya kualitas ketahanan dan kualitas kenyamanan ketika dipakai main tuh jauh di atas ini sih. Keren-keren, kita wajib bangga sih dengan produk Indonesia. Walaupun untuk beberapa orang Yonex ya tetap Yonex, walaupun gampang rusak ya itu tetap Yonex. Sebuah brand besar yang sudah menguasai industri perbulu tangkisan dunia. Yonex tetap jadi primadona sih Yonex ya. Apalagi kayak beberapa tahun terakhir ini Yonex benar-benar menguasai semua lini perbulu tangkisan dunia. Nyaris semua pemain dunia yang berkualitas peringkat 1 sampai 10 itu 90% dikuasain sama Yonex. Kok dikuasain sih? Disponsorin maksudnya guys, disponsorin. Iya nggak sih? Pemain-pemain Cina yang jadi pusatnya Li-Ning aja disponsorin Yonex. Kacau di Yonex. Jadi bikin tambah mengesankan banget kan ketika kita pakai sepatu dari brand besar penguasa dunia, Yonex.
sekali lagi, ini brand Yonex. Seberapa worth it buat teman-teman? Kalian sendiri yang bisa menyimpulkan guys.